ketahuilah bahwasanya saat ini kita mengeluh dengan segala problem yang menimpa kita. Segala jenis permasalahan. Ambil kabar. Segala jenis problem yang kita hadapi. Segala jenis kehancuran. Segala jenis kerusakan. Segalanya. Tahu penyebab utamanya apa? Hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Cinta kepada dunia adalah kepala dari segala khati'ah, segala dosa-dosa, segala kehancuran, segala kerusakan. Tuh kepalanya tahu apa? Cinta kepada dunia. Guru kami Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan, kita mengeluh tentang kehancuran yang menimpa kita, kerusakan yang menimpa umat manusia. Tahu solusinya apa? Solusinya Nabi SAW bilang bahwasanya itu kehancuran, kerusakan, dosa, maksiat semuanya kepalanya apa? Cinta kepada dunia. Kalau tubuh palanya dipotong, bakal hidup apa enggak? Demikian halnya kehancuran, kerusakan, ya, segala kemaksiatan, segala fasad. Ya, kepalanya apa? Cinta kepada dunia. Kalau itu dipotong, ini bakal sirna semuanya. Karena itu, keluarkan dari dalam hati kita ini kecintaan kepada dunia. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau di dalam ucapannya beliau katakan, izhad biqalbik fid daril lati fatanat tawaifa farauha ghayatat talabi tanafasuha wa a'tauha gawalibahum ma'al gulubi fayalillahi min ajabi fahiya allati saghurat gadran wa ma wuzinat indal ilahi janahan fal harisu ghabi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau bilang, izhad biqalbik, bersihkan tuh hati kamu dari kepada kecintaan kepada dunia. Yang mana kecintaan kepada dunia telah meracuni sebagian besar hati, pemikiran umat Islam. Sehingga mereka menganggap dunia adalah segala-galanya. Padahal dia di mata Allah lebih hina daripada sayap nyamuk di mata manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah ma saga minha kafiran syarbata ma." Apabila dunia, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mata Allah masih ada harganya. Walaupun sekalipun harganya itu seperti sayap nyamuk di mata manusia. Maka sungguh Allah nggak bakal berikan dunia ini kepada orang yang kafir, yang nggak beriman sama Allah, tapi akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena dunia ini udah nggak ada harganya di mata Allah, lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk di mata manusia, makanya dikasih oleh Allah kepada siapapun, yang Muslim, yang kafir, semua sama, dibagi oleh Allah, sebab nggak ada harganya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, ini orang yang berakal, manusia yang waras, yang sehat akalnya. Ya. Kita di rumah kadang mengeluh banyak nyamuk lagi musim. Iya kan? Kita lihat nih nyamuk mengganggu. Kadang bawa penyakit, malaria, demam berdarah, hingga kepada kematian. Saking remehnya atau saking hinanya di mata kita, kita semprot. Ya, kita semprot tuh nyamuk biar mati, gak ganggu kita. Kadang kalau lagi banyak,
Tuh habis kita semprot tuh nyamuk, ya, pakai obat nyamuk. Lagi banyak kita sapu. Kita buang. Saya mau tanya, habis kita sapu, habis kita semprot, ada gak di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang ngumpulin tuh bangkai-bangkai nyamuk, dia simpen, ditaruh di lemari besinya, dijaga benar-benar. Seperti emas, seperti apa berlian, seperti uang yang dia simpan. Ada gak di antara kita seperti itu? Yang benar. Tetangga saya ada yang kayak begitu. Kira-kira gimana tuh kalau lihat yang kayak begitu? Enggak waras. Iya kan? Nyamuk. Tapi ada yang lebih parah tahu. Bukan nyamuk yang dikumpulin, sayapnya dikumpulin sampai numpuk banyak. Pernah lihat orang kayak begitu? Enggak pernah, emang enggak ada ya. Kenapa? Sebab terlalu hina sayap nyamuk untuk kita kumpuli. Iya kan? Kalau emang ada orang yang ngumpulin sayap nyamuk sampai dikumpulin, kita bilang ini orang nggak sehat, nggak waras. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, kita percaya gak sama Nabi Muhammad? Yang benar. Percaya gak sama Nabi Muhammad? Beriman kita sama Rasulullah? Tahu Nabi Muhammad bilang apa? Ini dunia yang dikejar-kejar oleh manusia sekalian lebih hina di mata Allah dari sayap nyamuk. Kira-kira yang kejar-kejar dunia tuh gimana? Kita kalau ada lihat orang mau ngejar-ngejar sayap nyamuk, kita bilang ini gak waras. Sebenarnya yang gak waras siapa? Hadirin, ini saya ngomong begini supaya kita sadar, inilah kenyataan kita sekarang. Yang kita kejar lebih hina dari sayap nyamuk, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu dunia yang dikejar-kejar? Lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Percaya gak? Percaya apa enggak? Tapi kalau kita lihat diri kita, introspeksi, apa yang kita lakukan, perilaku kita bukan perilaku orang yang percaya. Bagaimana diri kita? Ini masalah serius, hadirin. Ada apa dengan iman kita sama Allah dan Rasulnya? Kita nggak dilarang mencari uang, nggak dilarang selama itu dari jalan yang halal. Silahkan. Tetapi yang tercela, Nabi bilang, yang tercela tahu apa? Kecintaan kepada dunia. Itu yang tercela. Dunia tempatnya bukan di sini. Bukan di dalam hati kita. Bukan di dalam pikiran kita. Tapi dunia tempatnya di tangan kita. Nggak lebih dari itu. Kita mencari nafkah silahkan. Nggak dilarang. Bahkan itu kewajiban kita. Dan kalau kita niatkan dengan niat yang baik, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perilaku orang yang dunia dalam hatinya dan dengan orang yang dunia di tangannya beda. Perilaku orang yang terobsesi dengan harta, kedudukan, dengan orang yang di dalam hatinya nggak punya itu semua, nggak ada di dalam hatinya kecintaan kepada dunia, beda. Itu di negeri Hadramaut ada dikisahkan, diceritain, ada satu pedagang minas sholihin, ada satu habaib, dia seorang pedagang. Kebetulan satu kali ada situasi dia punya uang, ya, dia punya tas, dalamnya isinya uang, itu modal dagangannya dia. Semua tuh bisnisnya di situ. Uangnya, berkas-berkas pentingnya di situ. Kebetulan hilang. Dia sama anaknya nyari dari pagi sampai sore, di mana nih tas ini? Ini sebab urusan perdagangannya di situ, dokumen-dokumen berharganya di situ, uangnya di situ, modalnya di situ. Ini tas hilang, mereka nggak tahu, lupa ditaruh di mana. Dicari seharian. Walhasil nggak ketemu. Sampai akhirnya datang waktu maghrib.
Waktu maghrib udah bukan waktunya lagi urusan dunia. Waktu maghrib kita dulu diajarin sama orang-orang tua kita, maghrib waktunya ibadah sama Allah, waktunya baca Al-Quran, baca ratib. Khalas. Abahnya bilang, udah besok kita lihatlah urusan dunia itu. Yang penting sekarang udah maghrib, ayo waktunya kita ibadah. Alhasil dari sebelum maghrib abahnya siap. Dia mandi, bersih-bersih, pergi ke masjid. Kebiasaannya tuh ngaji, wirid, baca Al-Quran di masjid. Antara maghrib wal isya si abah nih di masjid lagi baca Quran. Gak lama tahu-tahu si anak datang. Dia bisikin abahnya, abah sebentar, ada apa? Abahnya nanya, ini tumben maghrib wal isya dipotong lagi ngaji Quran. Bah, tas yang isinya duit sama dokumen-dokumen penting kita, alhamdulillah udah ketemu. Abahnya denger gitu melotot, merah mukanya, ngamuk. Itu waktu juga bilang sama anaknya, apa yang kau bilang? Iya abah, tas ketemu. Ntar dulu, saya lagi baca Al-Quran, firman Allah. Di waktu yang paling mulia, engkau putus dengan urusan pepesan kosong. Dengan urusan dunia yang gak ada harganya di mata Allah. Ngamuk abahnya. Sampai dihukum nih anak. Suruh pergi, nuntut ilmu selama setahun, gak boleh balik. Sebagai hukuman. Kenapa? Ente kagak ngerti aturan Allah. Engkau gak faham bagaimana hinanya dunia. Sehingga engkau bawa dunia di waktu yang mulia. Mesti didik, belajar lagi, nuntut ilmu. Pergi sana setahun nuntut ilmu, baru balik. Kalau udah ngerti kadar dunia di mata Allah dan kadar akhirat di mata Allah, baru kemari. Dididik begitu sama abahnya. Cari nafkah, silahkan, gak dilarang. Tetapi bukan tempatnya dunia di hati kita. Ini pendidikan dari orang-orang tua kita seperti itu. Ini ajaran mereka. Kita gak dilarang cari dunia. Yang dilarang, kalau dunia kita tempatkan di bukan tempatnya di mana? Dalam hati kita. Karena itu Habib Abdul Haddad sendiri bilang, keluarin dari hati. Bukan tempatnya tuh dunia di hati kita. Hati kita tahu bakal siapa? Bakal Allah. Tempat pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nih, hati tempat pandangan Allah. Bukan bakal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia enggak bakal kita bawa dalam kuburan kita. Demi Allah, wallah. Kalau kita udah masuk ke dalam liang lahat kita, saat itu kita bakal sadar, uang nggak ada harganya, harta nggak ada harganya, jabatan yang diperbutin sama orang nggak ada harganya. Saat kita di dalam kubur, wallah nggak ada harganya. Saat kita udah dibaringkan dalam kuburan kita, jangankan dibaringkan, lagi naza aja, orang lagi naza, ente tawarin dikasih 1 miliar. Mau gak kira-kira? Gak mau. Dikasih jabatan jadi presiden, mau? Lagi nazak nih. Kagak mau. Saat itu dunia tuh hinanya kelihatan. Gak ada harganya. Saat itu dia akan menjerit, dia katakan Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saat itu tuh, kalau kita mau lihat hinanya dunia, itu dia. Saat kita di liang lahat, saat waktu nazak, nah itu dia hinanya dunia ketahuan di situ. Ya Rabb, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah daripada kecintaan kepada dunia. Mudah-mudahan kita bisa memandang kepada dunia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang tadi disebutkan, dunia lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk. Itu bukan cuma sekedar sabda Rasulullah. Begitu aja, enggak. Itu ngajarin kita umat Islam cara memandang kepada dunia. Jadi kita memandang kepada dunia enggak sama seperti orang-orang yang lain yang enggak beriman. Orang yang enggak beriman sama Allah memandang dunia segalanya, jabatan segalanya, uang segalanya. Mereka mandang begitu. Tapi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, cara memandang yang benar kepada dunia. Apa dunia di mata kita? Sebagaimana diajarkan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lebih hina di mata Allah dari sayap nyamuk. Yang berharga tahu apa? 2 rakaat di kegelapan malam dengan ketulusan kepada Allah. Yang berharga tahu apa? Tetesan air mata untuk Allah. Itu yang berharga.
Yang berharga tahu apa? Siwak yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berharga bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sahib Gresik yang saat ini diperingati perayaan haulnya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan daripada keberkahan haul daripada Al-Habib Abu Bakar. Itu kakek saya Al-Habib Salim bin Jindan cerita, Habib Abu Bakar itu kalau datang ke Jakarta nggak pernah absen, selalu datang ke Kuitang, selalu berkunjung kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kakek saya juga Al-Habib Salim bin Jindan itu, beliau mendapatkan ijazah secara khusus daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, sampai beliau ceritakan di dalam tulisannya, di dalam catatannya, Al-Habib Salim bilang, saya pernah berdakwah, masa itu belum ada pesawat terbang, dakwah di Makassar beberapa bulan, itu sampai 6 bulan, 7 bulan. Satu kali kata Habib Salim Jindan, saya mimpi, saya melihat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpi saya, ya, saya minta doa sama Imam Ali bin Abi Thalib. Saya bilang kepada Imam Ali, ya Imam, ya Amirul Mukminin, ya doakan saya biar saya dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Habib Salim cerita, saat itu dalam mimpi Imam Ali bin Abi Thalib bilang kepada saya, katanya, ya waladi Salim, ketahuilah saya, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak melihat sesuatu amalan yang lebih cepat membawa seseorang mendapat keridhaan Allah daripada memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu engkau perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib bilang, kalau gitu ajarin saya salawatnya. Diajarin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis diajarin, Habib bilang, kasih saya ijazah. Begitu. Ali bin Abi Thalib bilang, saya ijazahkan kamu, tetapi juga engkau minta ijazah kepada Habib Abu Bakar Gresik. Ini dalam mimpi. Sebab beliau itu, katanya Sayyidina Ali, ini dalam mimpi nih, Habib Salim yang mimpi, beliau itu saat ini adalah pemimpin para aulia di zamannya. Udah, Habib bangun dari tidurnya. Habib bilang, saya masih berdakwah di Makassar itu, di Sulawesi, 4 bulan setelah mimpi itu. Setelah 4 bulan saya pulang ke Surabaya, masih zaman beliau tinggal di Surabaya, naik kapal laut. Begitu sampai sehari di Surabaya, ya, saya niat pengen pergi ke Gresik nemuin Habib Abu Bakar. Kebetulan satu hari itu Habib Abu Bakar kan hari Jumat ada Rauhah, baca Ihya. Hari itu sebelum hari Jumat sekitar hari Rabu atau Kamis, Habib lagi keluar dari rumahnya itu di Surabaya pengen pergi ke warung atau kemana, di tengah jalan disasak, ya ngelihat Habib Abu Bakar naik beca, lagi turun dari beca mau ke margi. Begitu turun, Habib Salim nyamperin. Begitu disamperin, Habib Abu Bakar turun, Habib Abu Bakar nengok, ya Salim, ya bukan di sini minta ijazahnya, datang ke Gresik seperti Imam Ali bin Abi Thalib nyuruh ente. Kaget Habib Salim, dikasyaf duluan sama Habib Abu Bakar. Habib Salim bilang, Habib Abu Bakar, iya, anak emang udah niat mau pergi ke Gresik minta ijazah. Cuman sekarang engkau datang kemari nggak enak kalau nggak pantas kalau saya nggak cium tangan. Habib Abu Bakar bilang, ini sekarang cium tangannya yang biasa aja. Tapi entar di Gresik anda bakal kasih yang banyak, katanya Habib Abu Bakar. Syuhada, para aulia, para salihin, insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari mereka para aulia.